لا حجة علينا. Amin. Berkata thumma amma ba'd, berkata penulis kitab Al-Qaul Mubin fi Akhdal Musallin, poin yang ke-9 ya, larangan memakai baju warna merah. Iya, betul. Iya. Kita belum selesaikan membaca ini. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a alayhi thawbayn mu'assarain wa qala inna hadhihi min thiyab al-kuffar fala talbasha. Kata Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai dia dan bapaknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang memakai baju merah yang terbuat dari mu'asfar, yaitu sejenis daun yang apabila dicelupkan di situ warnanya merah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya ini adalah bajunya orang kafir, janganlah kau memakainya. Wa fi riwayatin qala lahu, dalam sebuah riwayat Nabi bersabda kepada dia, ummuka amaratka bihadza, apakah ibumu menyuruhmu untuk memakai baju ini warna merah ini dari daun mu'asfar? Maka qultu aghsiluhuma, apakah saya cuci kedua kain ini? Qal, maka Nabi menjawab, bal ihriqhuma, bahkan bakarlah keduanya. Wa zada fi riwayah, sebutkan dalam sebuah riwayat, fa fa'altu, maka saya lakukan. Ini dibakar kedua kain warna merah itu. Ya. عن النبي وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ربطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الربطة التي عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يشجرون التنور لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الربطة فأخبرته. Ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat ini memakai kain yang merah dicelup dengan dengan daun osfor, sejenis daun yang apabila dicelup kain itu menjadi merah. Apa ini kain yang ada padamu ini? Maka aku tahu bahwa Nabi tidak suka. Maka aku datang kepada keluargaku, mereka sedang menyalakan api. Maka aku lempar itu kain itu di api itu. Kemudian aku datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besoknya, dan Nabi bersabda, ya Abdullah, yakni Abdullah bin Amr, apa yang kau lakukan dengan itu? Ar-raitah, ya, yaitu kain itu yang warna merah itu. Maka aku kabarkan bahwa aku bakar dia. Hal laka sawtaha ba'da ahlik fa innahu la ba'sa biha lin-nisa. Kenapa enggak kau pakaikan untuk sebagian dari keluargamu wanita? Karena itu boleh bagi wanita. Jadi warna merah itu boleh bagi wanita, tapi terlarang bagi laki-laki. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yataza'fara ar-rajul. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada laki-laki, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada laki-laki untuk memakai kain yang dicelup dengan za'faran. Iya, karena itu khusus untuk wanita. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an libas al-mu'asfar. Dari Ali semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari
memakai kain yang dicelup dengan mu'asfar. Naqal al-Baihaqi an Syafi'i annahu qala unhi ar-rajul al-halal bi kulli hal an yataza'far wa amuruhu idza taza'fara an yughassilah wa rakhis fil mu'asfar illa ma qala Ali nahani wa la aqulu nahakum. Kata Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baihaqi. Perlu diketahui ya bahwa Imam Al-Baihaqi dia ahli hadis, mazhabnya Syafi'i. Maka beliau banyak menukil perkataan Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Maka saya melarang kepada laki-laki untuk memakai za'faran, kain yang dicelup dengan za'faran. Za'faran mirip dengan mu'asfar tadi. Kecuali ada rukhsah kata Imam Syafi'i, dan aku melarang dia untuk aku perintahkan dia untuk mencuci kain yang sudah dicelup dengan za'faran, dan saya bolehkan untuk memakai mu'asfar, kecuali Ali berkata nahani, aku melarang kepada diriku, wala aqulu nahakum, aku tidak melarang kepada kalian. Wa qala al-Baihaqi وقد ورد ذلك من غير علي وساق حديث عبد الله بن عمرو السابق قال فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. Perhatikan perkataan Imam Al-Baihaqi di sini. Kan tadi dia menukil perkataan Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i membolehkan pakai mu'asfar, dicelup dengan daun mu'asfar yang warna merah itu. Maka Imam Al-Baihaqi mengatakan telah sah hadis dari selain Ali bin Abi Thalib, kemudian membawakan hadis Abdullah bin Amr yang sudah disampaikan di awal. Kemudian berkata Imam Al-Baihaqi, sekiranya hadis ini sampai kepada Imam Syafi'i, sungguh dia akan mengatakannya. Sungguh dia akan memakai hadis ini, yang melarang kaum laki-laki memakai kain warna merah yang dicelup dengan daun sejenis jenis mu'asfar, dalam rangka mengikuti sunnah, sebagaimana biasa beliau apabila sampai kepada beliau hadis yang sahih, maka beliau akan mengatakannya, berfatwa dengannya. Qala Ibnu Qudamah. Kalau Ibnu Qudamah ini mazhabnya Hambali. Wa amma as-salatu fi thawb al-ahmar faqala ashabuna yukrahu lirrijali lubsuh was-salatu fihi. Kata Ibnu Qudamah, beliau mazhabnya Hambali, dalam kitab Al-Mughni, bahwasanya salat menggunakan baju warna merah. Para sahabat kami, yakni mazhab Hanabilah, mengatakan makruh bagi laki-laki memakai kain merah dan salat memakai kain merah. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa fi jawazi lubsul ahmar min ath-thiyab wal juh wa ghayruha nadhar. وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء. وقال عند كلامي عن حلة النبي صلى الله عليه وسلم الحمراء ما نصه، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الأحمر، وإلا فالأحمر البحر منهي عنه أشد النهي. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad tentang bolehnya memakai baju merah dari kain-kain, yakni untuk laki-laki dan yang lainnya, itu ada kritikan. Adapun makruh menggunakan kain merah bagi laki-laki sangat makruh.
Bagaimana ada orang yang menyangka bahwa Nabi SAW memakai baju merah secara murni? Oh tidak, kata Ibnu Qayyim. Allah telah melindungi Nabi dari baju warna merah. Akan tapi yang menjadi syubhat, keraguan sebagian manusia, yaitu lafaz sebuah hadis bahwa beliau pernah memakai kain hullah, namanya hullah al-hamra. Bagaimana hullah itu menurut Ibnu Qayyim? Keliru ada sebagian orang menyangka bahwasanya hullah hamra itu adalah warna merah 100%, yang tidak ada campuran warna lain. Sesungguhnya hullah hamra itu adalah dua kain dari Yaman yang warnanya itu ada merah, garis-garis merah, tapi ada hitam. Sebagaimana kain-kain dari Yaman seperti itu ada garis-garis merah dan hitam. Dan itu dikenal dengan nama itu karena ada garis-garis merah saja. Jadi tidak 100% merah. Kalau cuma garis-garis saja boleh. Sebab kain warna merah murni terlarang, sangat terlarang kata beliau. ورده الشوكاني في شرح المنتقى بأن الصحابي قد وصف حلته صلى الله عليه وسلم بأنها حمراء وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت والمصير إلى المجاز، أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب، فإن أراد إن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، فإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه. Terus beliau mengatakan hadzal maqam minal ma'arik wal haqq annahu yatawajjahu an-nahy 'anil mu'asfar ila naw'in khas min al-ahmar wal masbugh bil asfar li'anna al-asfar yusbughu sibaghan ahmar. Ayo. Jadi begini ya ikhwan. Imam Syaukani memberikan komentar pernyataan dari Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ya. Imam Syaukani dalam kitabnya Syarhul Muntaqa Al-Akhbar, beliau menyatakan bahwa para sahabatlah yang mensifati hullahnya Nabi itu adalah merah, dan para sahabat itu ahli bahasa Arab, maka wajib memaknai pernyataan sahabat itu menurut makna secara hakiki, yaitu merah 100%. Adapun ditakwil dengan makna majaz, yakni bahwasanya itu bukan merah 100%, tapi sebagian merah, sebagian tidak. Itu kalau ada yang memang mewajibkan ditakwil kepada majaz. Akan tapi ya apabila makna hullah al-hamra itu secara bahasa, maka tidak ada dalam bahasa Arab hullah hamra itu warna merah campur dengan warna yang lainnya. Apabila yang diinginkan adalah makna secara syar'i, secara hakiki, maka hakikat secara syar'i tidak bisa hanya dengan bantahan secara akal. Wajib pernyataan dari para sahabat itu dikaitkan dengan bahasa Arab karena itu adalah bahasa mereka. Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan warna merah yang terlarang adalah, kata Imam Syaukani, yaitu warna merah yang dicelup dengan jenis daun khusus namanya mu'asfar, yang itu apabila dicelupkan warnanya merah. Berarti kalau warna merah selain daun mu'asfar tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Yang penting kata penulis hafizahullah, hati-hati wahai saudaraku muslim, an taqifa baina yadi maulak jalla wa azza wa anta labisu thawban mu'asfaran. Janganlah kau memakai baju warna merah yang dicelup dari daun mu'asfar. Fa'alaika bil ihtida'i wal ittiba'. Hendaklah kau mengambil petunjuk dari Nabi dan mengikuti Nabi. Wa iyyaka wal mukhalafa wal ibtida'. Jauhlah olehmu menentang dan berbuat mengada-ngada. Waffaqana Allah wa iyyak li mahabbatihi wa ridhah. Semoga Allah memberikan taufik kepada
saya dan Anda untuk mencintai Allah, mencintai Nabi dan mencari cintanya Allah dan ridhonya Allah. Innahu jawadun karim, sami'un mujib. Baik, sekarang yang nomor 10, salat maksyufur ras. Salat dalam keadaan tidak memakai kopiah, ya, atau tidak memakai sorban. Tajuzu salatu hasir ras idza kana rajula. Boleh seorang laki-laki untuk salat dengan kepala tidak memakai tutupan. Ra'su aurah minal mar'ah, sedangkan kepala adalah aurat bagi wanita. Duna rajul, bukan untuk laki-laki. Walakin istahabbu an yakuna al-musalli fi akmal al-libas al-la'iq bihi. Tapi disunnahkan bagi laki-laki untuk orang yang salat itu dalam menggunakan pakaian yang sempurna. Wa minhu ghita'ur ras, di antaranya adalah menutup kepala bi imamatin, dengan sorban, au qalansuwah, atau dengan ini apa namanya ini? Koplo, peci, au kummah, taqiyah, au uruqiyah. Ya, ini memakai apa namanya, tutupan yang ada di kepala itu. Wa nahwu dzalik mimma i'tada labsuh, dan yang lainnya yang terbiasa dia memakainya. Fa kashfu ra'si li ghairi udhrin makruh. Tidak memakai tutup kepala ketika salat tanpa udzur makruh. Wala siyama fi salatil fardhah, apalagi salat wajib. Wala siyama ma'al jamaah, apalagi salat berjamaah. Qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, walladhi arahu anna salata hasir ra's makruha. Kata Syekh Al-Albani bahwa salat dengan tidak menutup kepalanya dengan kopiah makruh. Dzalika annahu minal musallama bihi, itu perkara yang sudah diketahui. Istihbab dukhul muslim fi salati fi akmali hayatin islamiyyah lil hadis, karena hendaklah seorang muslim ketika salat dengan kondisi yang sempurna pakaian, karena hadis Nabi, fa inna Allah haqqu an yutazayyana lahu, Allah lebih berhak untuk engkau berhias di hadapannya ketika salat. Walaysa min al-hayatil hasanah fi 'urfi salaf, bukan termasuk kebiasaan yang bagus menurut kebiasaan salaf. I'tiyadu hasr ras, terbiasa kepalanya tidak ditutup dengan kopiah. Wasair kadzalika fit turuqat, begitu pula berjalan di jalan-jalan tanpa memakai kopiah, itu bukan kebiasaan salaf. Waddukhulu kadzalika fi amakin al-ibadah, begitu pula masuk ke tempat-tempat ibadah. Bal hadhi 'adatun ajnabiyyah, bahkan itu merupakan kebiasaan non muslim. Tasarrabat ila katsir min al-bilad al-islamiyah, yang masuk ke negeri-negeri Islam. Hina madakhalah al-kufar, ketika orang-orang kafir masuk ke negeri-negeri Islam, yakni waktu penjajahan. Wa jalabu ilaiha 'adatuhum al-fasidah, sehingga masuklah kebiasaan-kebiasaan buruk dan merusak dari orang-orang kafir. Faqalladahumul muslimuna fiha, maka orang-orang Islam taklid, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir itu. Fa'adha'u biha wa bi amthaliha min at-taqalid syakhsiyatahum, lenyaplah ya kebiasaan-kebiasaan yang islami dan kepribadian-kepribadian yang islami. Fa hadzal 'ard al-attari la yaslu an yakuna masughan li mukhalafati al-'urf al-islami as-sabiq. Yani adanya penjajahan itu bukan menjadi alasan sehingga menentang kebiasaan yang islami. Wala ittikhadhuhu hujjatan li jawazi ad-dukhul fi as-salati hasir ras, dan itu bukan menjadi alasan bolehnya tidak memakai kopiah ketika salat. Wa amma istidlalu ba'd ikhwanina min ansari sunnah fi Misr ala jawazihi, adapun pendalilan dari kelompok Ansarus Sunnah di Mesir tentang bolehnya salat tanpa memakai kopiah, qiyasan ala hasril muhrim fil hajj, ya, dikiaskan dengan orang yang sedang ihram ketika haji atau umrah. Famin abtali qiyas qara'tuhu fi an haula'il ikhwan, itu merupakan kias yang paling batil yang saya baca dari mereka, dari saudara-saudara kita itu. Kaif, bagaimana? Wal hasru fil haji syairah islamiyah, bahwasanya menampakkan rambut, ya,
tidak memakai tutup kepala waktu haji dan umrah ketika ihram, itu syiar Islam. Wa min manasikihi allati la tusyariku fiha ibadatun ukhra, dan itu termasuk manasik yang tidak boleh tidak ada di dalam ibadah yang lainnya. Jadi ikhwan, orang kalau umrah dan haji ketika ihram itu tidak boleh menutup kepalanya bagi laki-laki. Iya. Terlarang itu, termasuk mahdhuratul ihram, termasuk larangan dalam ihram adalah menutup kepala. Ini pakai kopiah. Ketika ihram, ketika umrah dan haji itu terlarang ya. Termasuk pelanggaran. Ya. Kemudian wa min manasiki allati la tusyadina walau kana al-qiyas madhkur sahiha, sekiranya qiyas yang disebutkan oleh saudara-saudara kita itu benar, la lazimal qaul bi wujubil hasr fi shalat, maka sungguh berarti wajib menampakkan kepala tanpa menutupnya waktu salat. Liannahu wajib fil hajj, sebab itu wajib waktu haji. Wa hadza ilzamun lam fikaka lahum anhu, dan itu jelas yang harus diketahui oleh mereka. Illa birruju' al-qiyas al-madhkur wa la'allahum yaf'alun. Ya. Tapi itu kias yang salah. Tidak bisa dikiaskan ibadah haji dengan salat. Ya ikhwah. La qiyasa fil ibadah. Kata Imam Syafi'i, tidak ada kias dalam ibadah. Kenapa? Karena setiap ibadah itu sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan detail. Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi ghairil ihram wa huwa hasir ras, dan tidak sah satupun hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di luar ihram dengan menampakkan kepalanya tanpa pakai kopi atau sorban, duna imamah, tanpa sorban, ma'a tawaffur ad-dawa'i li naqlihi law fa'alahu. Padahal sekiranya itu dilakukan oleh Nabi, pasti sahabat akan menceritakannya. Wa man za'ama thubut dzalik fa alaihi ad-dalil. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi pernah salat berjamaah tanpa menutup kepalanya, hendaklah dia mendatangkan dalil. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Wa minal jadiri bidzikri, dan ini perkara yang harus diketahui, anna salat ar-rajul hasir ra's makruha faqat. Bahwa seorang laki-laki yang salat tanpa memakai kopiah makruh saja. Wa illa fahiya sahihah, salatnya sah. Kama atlaqahu al-Baghawi wa katsirun, sebagaimana disebut oleh Imam al-Baghawi dan para ulama yang lainnya banyak. Famtina'ul awam an salati khalfa hasir ra's ghair sahih. Sebagian orang awam yang tidak mau salat jadi makmum di belakang imam yang tidak pakai kopiah, itu tidak benar. Na'am, huwa aula al-musallin bi an tatawafar fi syurut tamam al-kamal. Iya, seorang imam adalah dia orang yang paling utama untuk terpenuhi syarat-syarat kesempurnaan dan keindahan dalam salat. Ini dia imam adalah pakai kopiah. Wa yakuna waqafan multaziman bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dia betul-betul berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq. Itu ya akhwah. Perhatikan kalimat dari Syekh Al-Albani, gurunya penulis di sini, bahwa kebiasaan salaf itu memakai kopiah dan itu menjadi tanda bahwa dia muslim. Itu ya ikhwah. Jadi dahulu salafus saleh mereka bangga dengan atribut Islam, dengan kebiasaan syar'i Islami. Ya, itulah dahulu. Sebenarnya ketika para penjajah itu masuk ke negeri-negeri muslim, bukan hanya masalah kopiah yang hilang di kepalanya orang Islam, tapi juga yang lainnya. Kemungkaran yang lainnya tersebar. Ya, di antaranya hal yang kadang kita orang Islam ini kurang memperhatikan, yaitu penanggalan al-hijri al-islami yang banyak orang Islam tidak menggunakannya. Ya,
Padahal penjajah Belanda dan Jepang sudah nggak ada. Tapi kenapa kita masih pakai penanggalan Masehi, Nasrani? Nasrani itu, ya. Kita sudah ada penanggalan sendiri namanya Al-Hijri, Al-Islami. Itu ya, akhwah. Dan kalau kita perhatikan ya, hitungan bulan Al-Hijri, Al-Islami itu benar-benar sesuai dengan perkembangan bulan. Dari mulai bulan Sabit ya sampai 15 itu bulan purnama. Setelah itu mengecil. Persis sudah. Adapun bulan Masehi, Nasrani, cuma namanya aja bulan tapi nggak sesuai dengan perkembangan bulan itu. Itu ya, dan juga bulan-bulan Islami Al-Hijri itu berkaitan dengan ibadah. Sekarang bulan apa ya, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah adalah bulan haram. Tak lama lagi masuk bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari-hari yang terbaik dalam beramal saleh. Dianjurkan banyak-banyak takbiran dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, begitu pula 10 Dzulhijjah, hari raya, Id, Adha, dan seterusnya. Ada 10 Muharram, Ashura, ada Ramadan, ya, itu ya, kawan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila dulu ada penjajah ada penjajah orang kafir yang masuk ke negeri-negeri Muslim, maka mereka punya uzur kaum muslimin untuk menggunakan penanggalan Masehi. Tapi ketika penjajah itu sudah pergi, tidak ada uzur bagi mereka untuk tetap menggunakan penanggalan Masehi. Minimal ya kawan, kita dahulukanlah penanggalan Al-Hijri, Al-Islami, kemudian baru kita katakan bertepatan dengan tanggal sekian Masehi, Nasrani. Jelaskan itu Masehi, Nasrani biar jelas. Loh iya benar ya kawan, biar jelas. Masih ada waktu kah? Masih. Pasal yang kedua, jima' al-akhta'il musallina fi amakin salatihim. Yaitu kumpulan kesalahan orang sholat berkaitan dengan tempat sholat. Di sini dibawakan rincian secara global. Di antaranya kesalahan as-sujud ala turbati Karbala wa ittikhadu qirs minha lis-sujud alaihi inda as-salat wa i'tiqad al-ajr wal fadl fi dhalik. Yaitu sujud di atas tanah Karbala. Orang Syiah sujudnya harus di atas tanah Karbala. Karbala itu apa? Karbala itu nama kota di Irak. Terdiri dari dua kata, karbun wa bala'un, musibah dan bencana. Maka benar itu kota penuh bencana sampai hari ini. Bencana apa? Bencana yang menimpa agama Islam. Karena di sana dikuasai Syiah. Dan orang Syiah meyakini bahwasanya sujud itu harus di atas tanah Karbala. Itu kata mereka. Kemudian yang kedua, as-salatu ila amakin 'alaiha suwar atau 'ala sajjadah fiha suwar wa nuqush atau fi makan fihi suwar. Ini kesalahan salat yang kedua, salat di tempat-tempat yang ada gambarnya atau sajadah yang ada gambar-gambar dan hiasan-hiasan, atau di tempat yang banyak gambarnya. Yang ketiga, kesalahan orang as-salatu al-kubur, salat di atas kuburan. Ini salat 5 waktu atau salat nafilah di atas kuburan atau menghadap kuburan. Yang keempat, at-takhsis makan lis-salat fil masjid. Ini dia hanya mengkhususkan salah satu tempat untuk salat, nggak mau pindah, selalu di situ. Yang berikutnya, akhtal musallin fi sutrah, kesalahan orang salat tentang masalah sutrah. Kemudian al-inhiraf al qiblah, melenceng dari kiblat. Nah, sekarang pembahasan yang pertama, kata penulis, as-sujudu ala turbati Karbala.
yaitu laisa fi syai'in min al-ahadits as-sahihah ma yadullu ala qadasati Karbala. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun hadis sahih yang menunjukkan kesucian tanah Karbala di Irak. Wa fadlu sujudi ala ardi, dan tidak ada satupun dalil tentang keutamaan sujud di atas tanah Karbala. Wa istihbab ittikhadhi qurs minha lisujud alaihi inda salat, dan tidak ada dalil tentang disunnahkan menggunakan cetakan tanah bulat gitu ya, cetakan yang dicetak dari tanah Karbala untuk sujud di atasnya. Kama alaihi syi'atul yawm, sebagaimana yang dilakukan orang Syiah Syani'ah hari ini. Walau kana kadzalik mustahabban lakana ahrabi an yuttakhad min ardil masjidain asy-syarifain. Sekiranya mustahab, yakni disunnahkan sujud di atas tanah, ya, secara khusus tentu sujud di atas tanahnya dua masjid yang mulia, yaitu kota Mekah dan Madinah, tentu lebih utama daripada Karbala. Lakinnahu min bid'ah Syiah. Ini termasuk mengada-ngada dari orang Syiah. Wa ghuluwuhum fi ta'dhim ahlul bait wa atharihim, dan mereka itu ekstrim di dalam mengagungkan ahlul bait, ya, dan bekas-bekasnya ahlul bait. Min ajaibihim, dan di antara keanehan mereka, annahum yarawna anna al-aql min masadir at-tashri' indahum. Di antara keanehan orang-orang Syiah, bahwa mereka memandang bahwa akal salah satu sumber pensyariatan menurut mereka. Dalam ahlu sunnah tidak ada. Akal itu tidak termasuk hujjah atau sumber pensyariatan. Sumber pensyariatan itu ada 4. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah sahihah atau hasanah, kemudian ijma', kesepakatan, kemudian apa? Qiyas. Kemudian walidzalika fahum yaquluna bitahsin wa taqbih al-aqliyyi. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa akal bisa mengatakan bahwa ini baik menurut syariat. Ya, maksudnya akal itu bisa mengatakan ini baik dan buruk tanpa dalil. Nah, itu bahaya itu ya. Dalam masalah agama, akal tidak bisa mengatakan ini baik dan buruk tanpa dalil. Tidak bisa. Akal fungsinya adalah memahami dalil. Oh, ini baik, ini buruk karena berdasarkan dalil. Kalau nggak pakai dalil nggak bisa. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu dengan akalnya, maka sungguh dia telah bikin syariat baru. Wa ma'a dzalik fa innahum yarawna fi fadl sujudi ala ardi Karbala. Walaupun demikian mereka memandang ada keutamaan sujud di atas tanah Karbala. Min al-ahadits ma yashhad al-aql as-salim bi butlanihi badahatan. Padahal berdasarkan hadis-hadis ya yang menunjukkan batilnya salat di atas tanah itu. Qala al-'allamah al-Albani rahimahullah. Berkata Syekh al-'allamah al-Albani, faqad waqaftu ala risalatin li ba'dihim. Aku membaca sebagian tulisan mereka. Wa huwa al-mad'u as-Sayyid Abdul Ridha, yaitu orang Syiah yang bernama Sayyid Abdul Ridha al-Mar'ashi asy-Syahrastani bi'unwan as-sujud ala turbat al-Husainiyah. Buku yang dikarang orang Syiah ini asy-Syahrastani ini, al-Mar'ashi asy-Syahrastani, dengan judul Sujud di atas tanah Husainiyah. Itu ya. Wa jaa fiha, di antara perkataan dia, tulisan dia, warada anna sujud 'alaiha afdal. Dia dikatakan telah diriwayatkan katanya bahwa sujud di atas tanah Karbala itu afdal li syarafiha, karena kemuliaannya, wa qadasatiha, dan kesuciannya, wa taharati man dufina fiha, dan suci orang-orang yang dikuburkan di dalamnya. Ikhwanana barakallahu li wa lakum. Iya, di mana sebenarnya makamnya Husain?
makamnya Husain, kepalanya ada di Madinah ya, di Baqi'. Ketika dia dibunuh oleh pasukan Ziyad ya dari Basrah, mereka menghadang Husain radhiyallahu anhu agar tidak masuk kota Basrah. Tempat itu namanya Karbala. Disitulah Husain dibunuh radhiyallahu anhu arda. Kemudian kepalanya dipotong. Bayangkan coba. Iya, siapa yang mereka ini siapa? Pasukan ini. Ketahuilah bahwa pasukan ini adalah Syiah. Jadi yang membunuh Husain itu benar orang Syiah. Kemudian kepala itu dibawa oleh pasukannya Ziyadin ke Syam, ke Khalifah Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah. Maka Yazid menangis dan berkata kepada mereka, siapa yang nyuruh kalian membunuh dia? Kan dia minta salah satunya agar dia pergi ke tempat yang yaitu perbatasan dengan negeri kafir. Kenapa kalian tidak membolehkannya? Akhirnya kepala itu dikirim. Ya, waktu itu juga bersama rombongan keluarganya Husain yang masih hidup. Kemudian kepala itu dikirim ke Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Sedangkan jasadnya Allahu a'lam. Ada yang mengatakan dikubur di Karbala. Walaupun Husain bin radhiyallahu anhu dikubur jasadnya di Karbala, kepalanya di Madinah, itu tidak menunjukkan bahwa kota Karbala menjadi kota yang suci. Tidak ada dalil kematian para sahabat atau keluarga Nabi itu tidak menjadi sebab kota itu menjadi suci. Banyak para sahabat meninggal di mana? Ada yang meninggal di Turki sana, Konstantinopel. Siapa itu ya? Abu Ayyub Al-Ansari, itu jasadnya ada di sana. Makamnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, makamnya ada di mana? Di Cina. Dan yang lainnya para sahabat ada yang di Mesir. Tidak bisa serta-merta kemudian tanah tempat kuburannya menjadi suci, kemudian menjadi afdol dan harus sujud di atas tanah itu dan lain sebagainya. Faqad warada al-hadits an a'immatil atirah at-tahirah alaihi wassalam anna sujud 'alaiha yunawwar ila al-ard as-sabi'ah. Kata orang Syiah ini, katanya ada dalam hadis dari imam-imam ahli bait yang suci, katanya alaihi wassalam, katanya bahwa sujud di atas tanah Karbala itu akan bercahaya sampai bumi yang paling bawah, nomor 7. Wa fi akhir annahu yakhriqul hujub as-sab'ah. Katanya itu bisa mencapai 7 hijab. Wa fi akhir yaqbalu Allah salatan man yasjudu 'alaiha ma lam yaqbaluhu min ghairiha. Allah akan menerima salat orang sujud di atas tanah Karbala, kata orang Syiah ini. Sebagaimana dan Allah tidak akan menerima salat selainnya. Wa fi akhar anna sujud ala tin qabr al-Husain munawwar al-aradin. Kata mereka juga bahwa sujud di atas tanah, di situ ada kuburnya Husain, itu menerangi 2 bumi. Nah, ini kan khurafat, nggak ada dalilnya, ini ngarang dewe ya. Nah, itu ya. Kata Syekh Al-Albani, wa mithlu hadhihi al-ahadits, perkataan seperti ini ya jelas batil. Wa a'immatu ahlul bait radhiyallahu anhum bara' minha. Para pimpinan ulama ahlul bait yang saleh ya, mereka berlepas diri dari pendapat mereka ini. Wa laysa la asanid, mereka tidak punya sanad. Ya kan, hadis kalau enggak punya sanad itu apa? Palsu. Hadisnya palsu. Liyumakkina naqduha ala nahji ilm al-hadith wa usulihi wa inama hiya marasil mu'talat. Ya, bisa dibantah dengan menurut ilmu hadis dan ilmu mustalahnya, karena itu hanyalah mursal, hadis-hadis mursal dan mu'dhal yang tidak ada dari sahabat sama sekali.
Ini bikinan-bikinan, sanadnya juga bikinan mereka dan tidak ada satupun dari sahabat. Walam yaktafi mu'allif ar-risalah bi taswitiha bi mithli hadhihi an-nuqul al-maz'umah an a'immati ahli al-bait hatta raha yuhamul qurra annaha marwiyah fi kutubina nahnu ahli sunnah fa huwa yaqul. Mereka tidak hanya mengatakan bahwa ini dari nukilan ahli bait, tapi kata mereka juga dari ahli sunnah. Ini perkataan dia. Walaysat ahadits fadl hadhihi turba al-husainiyah wa qadasatiha munhasira bi ahadits al-a'immati alaihi wassalam. Kata dia bahwa hadits-hadits tentang keutamaan tanah Husain, kuburan Husain dan kesuciannya itu dari hadits-hadits para imam kami ahlul bait. Id anna amthal hadhihi al-ahadits laha syuhrah wafira fi ummahati kutubi baqiyat al-firaq al-islamiyah, katanya. Bahwasanya hadis-hadis seperti ini masyhur, ada di dalam kitab-kitab induknya firqah-firqah Islam. An tariq ulamaihim wa ruwatihim, dari ulama mereka dan rawi-rawi mereka. Minha marwahu as-Suyuti fi kitabih al-Khasa'is al-Kubra fi bab ikhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatl Husain alaihi salam. Dalam kitabnya Imam as-Suyuti Khasa'is al-Kubra, dalam bab berita dari Nabi tentang terbunuhnya Husain. Wa rawa fihi ma yunahizu 20 haditsan an akabir thiqatihim. Katanya ada 20 hadis dari ahli sunnah. Kal Hakim wal Baihaqi wa Abi Nu'aim wa Tabrani wal Haythami fil Majma' wa amthalihim fi min mashahir ruwatihim. Yani dari, katanya dari Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Abu Nu'aim Al-Asbahani dan At-Tabrani dan Al-Haythami dan yang semisal mereka. Fa'lam ayyuhal muslim. Syekh Albani membantah nih sekarang. Ketahuilah wahai muslim, annahu laisa 'inda Suyuti wal Haythami wala hadits wahid. Tidak ada dalam kitabnya Suyuti dan Al-Haythami satu pun hadis yadullu ala fadli turbatil Husainiyah wa qadasatiha, yang menunjukkan tentang keutamaan tanah Husain, kuburan Husain dan kesuciannya. Wa kullu ma fiha mimma ittafaqat alaihi mufradatuha innama huwa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam biqatlihi fiha. Sebenarnya itu hanya masalah terbunuhnya Husain saja. Fahal tara fiha madda'u syi'i fi risalati al-Suyuti al-Haythami. Apakah kau bisa melihat tulisannya Imam As-Suyuti dan Al-Haythami sebagaimana disangka oleh orang Syiah itu? Allahumma la, tidak ada. Walakin Syiah fi sabili ta'yid dhalalatihim wa bid'ahihim. Tapi orang Syiah di dalam rangka untuk menguatkan kesesatan dan bid'ah mereka, yata'allaquna bima huwa awha min baitil ankabut. Mereka bergantung dengan hadis-hadis palsu yang itu lebih lemah daripada sarang laba-laba. Walam yakif amruhu 'inda hadha at-tadlis 'ala al-qurra. Tidak sampai di situ saja mereka menipu para pembaca. Bal ta'addau ila al-kadhib 'ala Rasulillah. Mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa yaqul, dia berkata, wa awwalu man ittakhadha lawhatan min al-ardi lis-sujudi 'alaiha huwa nabiyuna Muhammad. Kata orang Syiah itu, dan yang pertama kali mengambil tanah dari Karbala itu untuk sujud di atasnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sanad ats-tsalitsah min al-hijrah, pada tahun ketiga dari setelah hijrah. Lamma waqa'at al-harb al-ha'ila bain al-muslimin wa Quraisy fi Uhud. Ketika terjadi perang besar antara kaum muslimin dan Quraisy di Jabal Uhud. Wa hudima fiha a'dhamu rukn al-Islam, dan kalah waktu itu tokoh-tokoh Islam, yakni banyak yang meninggal. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'al muslimin bin niyahati alaihi fi kulli ma'tam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya ini, kata orang Syiah ini, wa Nabi dengan kematian Husain itu, kematian Hamzah, Nabi memerintahkan kepada wanita kaum muslimin untuk meratapi kematiannya di setiap acara tanggal kematiannya. Wa tasal amru fi takrimi, dan lebih luas lagi di dalam menghormati kematian mereka, ila ansaru ya'khuduna min turabi qabrih, sampai mereka mengambil tanah kuburannya Hamzah, fa yatabarrakuna bihi, maka mereka mengambil keberkahan dari tanah itu. Wa yasjuduna alaihi lillah, mereka sujud ketika salat di atas tanah kuburannya Hamzah. Wa ya'maluna al-musabbihat minhu, dan mereka berzikir menggunakan kerikil-kerikil dari tanah liat yang dikeringkan dari tanah kuburan. Kama jaa fi kitabil ardil wat turba wal husainiyah, ya, sebagaimana
dalam kitab Al-Ardu wa Turba Al-Husainiyah wa alaihi ashabu wa minhum al-faqih. Allah musta'an. Wal kitab al-madhkur huwa min kutub Syiah. Kitab yang disebutkan itu kitabnya orang Syiah. Fata'ammal laihal qari' al-karim. Perhatikan wahai pembaca yang mulia. Kaifa kadzaba ala Rasulillah. Bagaimana orang ini berdusta atas nama Rasulullah. Fadda'a anna awwala man ittakhadha qirsan lisujudi alaihi. Dia menyangka bahwa Rasulullah yang pertama kali sujud di atas tanah kuburan. Thumma lam yasuq lid'am da'wa illa ukdhuba ukhra. Setelah itu ditutupi dengan ditambah dengan kebohongan yang lainnya. Wa hiya amruhu sallallahu alaihi wasallam li an-nisa bin niyaha. Yaitu Nabi menyuruh kepada wanita katanya untuk meratapi kematian Hamzah fi kulli ma'tam, setiap acara tanggal kematiannya. Wa ma'anahu lartibata baina hadza law sah. Dan itu sebenarnya tidak ada kaitannya antara sujud di atas tanah Husain, kuburan Husain, dengan kematian Hamzah. Tidak ada hubungannya. Dan tidak ada hubungannya dengan ratapan itu. Lau sah, sekiranya benar berita ini, tidak ada hubungannya. Wa baina ittihadul qurs kama huwa zahir. Dan antara mengambil tanah dari kuburan Husain untuk salat. Fa innahu la yasih dzalika an nabi. Tidak sah itu semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa huwa qad sahha an wa annahu akhadha 'ala an-nisa fi mubaya'atihi iyahunna an la yanhani. Yaitu bahwa Nabi telah sah dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengambil baiat kepada kaum wanita agar mereka tidak meratap, kama rawahu Syaikhan, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari Ummu Atiyah. Wallahi ya ikhwan, kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu firqatan agzab minar rawafid. Tidak ada kelompok sesat yang lebih pembohong daripada Syiah Rafidah. Mereka di dalam melegalkan keyakinan batil mereka dan amalan batil mereka dengan bikin hadis-hadis palsu. Rasulullah SAW menyatakan, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka adalah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini mutawatir, sahih, ya, baik secara lafaz maupun secara makna. Ya, sampai di sini ya, kawan. Insyaallah kita sambung lagi pembacaan kitab Al-Qaul Mubin. Apa ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Hah? Iya, kalau hujan deras. Kalau hujan deras ada riwayat hujan deras boleh dijamak. Iya. Tapi kalau kebiasaan di daerah antum, apalagi zaman sekarang, jadi rumah-rumah masya Allah nggak ada bocor dan lain sebagainya ya. Dan kebiasaan di sini tidak dijamak, nggak usah dijamak. Allahumma illa kecuali di beberapa tempat hujan deras sertai angin, kemudian dia terganggu sampai bocor rumahnya dan lain sebagainya, sehingga dia sibuk dengan itu, bocor tadi itu dan yang lainnya, maka sebaiknya dia dijamak. Ada riwayatnya tentang menjamak. Nabi SAW pernah menjamak karena hujan deras. Waktu itu hujan sampai 1 Jumat, sampai banjir. Tapi kalau cuma gerimis saja, kadang hujan sampai 1 jam, nggak usah dijamak lah ya. Nanti jadi alasan duhur hujan 1 jam, jamak aja lah. Setelah itu kering sudah, nggak hujan lagi. Lah ya, nanti sholat asar pada waktunya. Nah, ada lagi? Membakar pakaian yang merah tadi apa berlaku pakaian yang bergambar atau pakaian kita yang dulu pernah kita ganti? Merah dengan bergambar. Membakar pakaian yang merah itu apakah juga berlaku
Tidak harus dibakar. Ya, bergambar apa dulu? Kalau bergambar manusia, hewan, jadikan bantal aja kayak itu, penutup bantal. Begitu ya. Jangan dibakar, karena masih bisa dimanfaatkan. Ya. Itu masalah bahan warna dari bahannya. Hah? Sisi warnanya. Ya. Merah itu. Itu dari dunia. Iya, yang warna merah itu dari muasfar. Tapi sebaiknya kita menghindari, laki-laki itu jangan pakai warna merah 100%. Ini bukan nyinggung partai loh ya. Karena ada partai senengannya pakai merah. Bukan itu, tapi kita bicara secara syar'i. Sebaiknya seorang muslim laki-laki tidak memakai warna merah, karena ada ulama yang melarang secara mutlak, makruh minimal memakai warna merah. Apalagi dari muasfar atau za'faran. Iya. Bagaimana menyikapi orang, saya ada rekan dia terang-terangan kalau dia itu Syiah, jadi bagaimana kita menyikapi orang itu kalau dia sering cerita tentang Syiah gitu, misalnya sama orang-orang lain, bukan sama saya. Ya akhi, kalau antum bisa ngasih artikel-artikel bantahan, kirim ke dia lewat WA. Gempur pakai itu. Kalau sekarang banyak artikel ya dalam bahasa Indonesia, bantahan terhadap orang Syiah. Nah, itu kirim ke dia. Nah, 10 artikel nimplon. Ya, baca itu sudah. Itu. Jadi kita ini berusaha untuk menasihati orang lain. Alhamdulillah sekarang Allah mudahkan lewat internet. Antum tinggal klik ya, kesesatan Syiah dalam bahasa Indonesia, muncul itu artikel. Kesesatan Syiah menurut Ahlu Sunnah, muncul artikel dari Al-Minhaj, dari Rumaiso, dari apa lagi, Muslim.org, ya banyak itu biasanya. Ini tinggal di download langsung atau langsung dikirim ke dia. Iya. Barangkali dengan dia membaca itu mikir deh, sesat. Dia sesat, akhirnya dia dapat hidayah. Dulu saya condong kepada IM. Awal-awal belajar Islam. Tahu IM ya? Ikhwan Muslimin. Ada seorang kawan ngasih hadiah buku. Judulnya Ikhwan Muslimin fil Mizan. Saya baca. Ternyata banyak kesesatannya orang IM. Ternyata banyak ulama yang sudah bantah. Syekh Robi dan yang lainnya banyak. Maka saya tinggalkan kesesatan itu. Jadi zaman sekarang ini kita harus menguasai dunia maya dengan kebaikan. Sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Kirim ke orang-orang sesat, ya, yang tersesat jalannya, dan dia tidak tahu bahwa dia salah. WA, lewat WA, kirim ke dia. Orang Syiah. Dan hati-hati antum jangan berdebat tatap muka langsung, jangan, sebab antum nggak punya ilmu untuk mendebatnya dengan lisan. Maka antum bisa mendebat dia lewat tulisan dari artikel-artikel. Jelas ya? Jadi biasakan kita rajin baca, tapi bacaan yang benar. Jangan dari sumber yang tidak benar. Kita harus memfilter ya, kawan. Tidak semua sumber kita baca. Sumbernya dari Syiah dibaca, sumber dari Israel dibaca, sumber dari pastor dibaca. Ya pusing kepala kita. Ibaratnya
apa namanya, kapas putih. Kalau diletakkan di air galon yang bersih, dia tetap putih. Tapi kalau itu celup di Sungai Brantas atau anaknya Sungai Brantas yang kotor itu, ya kotor ya. Antum mau pilih yang mana? Mau kotor apa bersih? Pilih yang bersih. Yang lain? Jam 6 Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.